Selamat datang di channel Alur Cerita Sesaat lagi. Kita akan melihat fenomena aneh, yang bahkan para ilmuwan pun belum mengetahui apa penyebabnya. On top of a large fish kill. Captured reams of dead fish rolling on shore. 5,000 blackbirds fell within a Particular Dead fish species on the shores of Rio de Janeiro. in the parks in the sky. Investigation is ongoing to say that Now what killed them? Namun dari sebuah catatan, cuplikan-cuplikan yang kita lihat tadi merupakan peristiwa yang berhasil diliput oleh media, namun tidak pernah dipublikasikan seakan ditutupi oleh pemerintah. Kemudian scene beralih pada rekaman seorang mantan reporter berita bernama Ani, di mana kini ia berniat menceritakan kasus wabah mengerikan yang pernah terjadi di Kabupaten Maryland pada tahun 2009. Ani pun menegaskan jika kasus ini sempat disembunyikan oleh pemerintah. Namun kini, ia yang mendapatkan semua bukti dari bantuan hacker kepercayaannya, berniat untuk membuka dan membeberkan kejadian paling naas dalam sejarah kota ini. Kemudian kita akan melihat video yang direkam pada tanggal 4 Juli, di mana pada saat itu warga beramai-ramai mengikuti festival untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Maryland, di mana ketika itu Ani yang masih menjadi reporter Indosiar News yang terlihat meliput keseruan-keseruan yang ada di festival kali ini. Sambil memperlihatkan antusias masyarakat, ia pun menceritakan jika kabupaten ini memiliki pemandangan yang indah dan dengan air yang melimpah, di mana sebagian besar air di kabupaten ini berasal dari teluk. Tak cuman menggait banyak wisatawan untuk berenang di tempat ini. Kabupaten ini dikenal sebagai wilayah penghasil daging ayam terbesar yang memasuk CFK di Amerika. Di tengah meriahnya festival, seorang bupati bernama John ikut meramaikan acara dengan memimpin pembukaan lomba makan kepiting dan juga lomba-lomba lainnya. Hingga setelah beberapa jam festival dimulai, so much that he started a crab restaurant. Was a whole population, a whole lot of money is made from me in the water, but most, trying to make a living dealing. Hingga setelah beberapa jam festival dimulai, sesuatu yang mengerikan tiba-tiba terjadi di tempat ini. Tak cuman itu, para peserta lomba makan kepiting tiba-tiba mengalami muntah-muntah ekstrim. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian, scene beralih pada dokumentasi pada tanggal 18 Mei 2009. Sebelum terjadinya kekacauan di Kabupaten Maryland, terlihat sekelompok ilmuwan berusaha merekam, sekaligus melaporkan jika mereka telah menemukan bangkai ikan yang terinfeksi, sambil memperlihatkan isi dalam mulut ikan. Larry berkata jika ikan ini terinfeksi sejenis larva parasit yang membuat ikan ini mati digerogoti dari dalam. Ia pun menduga sebelum terinfeksi, ikan ini memakan telur larva lalu menetas di dalam tubuhnya. Setelah merekamnya, mereka pun melaporkan video ini pada Bupati dan Kementerian Lingkungan Hidup. Akan tetapi laporan tersebut tidak ditanggapi. sejenis larva parasit yang membuat ikan ini mati digerogoti dari dalam. Ia pun menduga sebelum terinfeksi, ikan ini memakan telur larva lalu menetas di dalam tubuh. Kemudian, scene beralih pada rekaman yang di-upload oleh seorang warga di website komunitas Fakta. Di dalam rekaman itu, terlihat seorang pria memperlihatkan kandang yang berisi 32.000 ekor ayam. Dan yang lebih mencengangkan, si ternak ini menghasilkan kotoran ayam seberat 45 juta pon atau sekitar 20.000 ton. Hingga pada tanggal 27 Mei, para warga mulai resah dengan si peternak yang membuang kotoran ayam ke area teluk seenak jidat. Terlebih mereka khawatir air yang mereka konsumsi dari teluk ini mencemari semua orang. Mendengar hal itu, Bupati John langsung menenangkan para warga dengan mengatakan, jika hal tersebut sudah kami tangani dengan bantuan alat penyaring yang sangat canggih. Ia pun mengklaim jika alat ini bisa menyaring mikroba-mikroba yang berbahaya untuk dikonsumsi. Lantas untuk meyakinkan para warga, John langsung membuktikannya dengan meminum air. Diambil dari teluk. Di keesokan harinya, seorang ahli mikroba bernama Sally mengatakan jika air di laut ini
mulai tercemar dengan tingkat pencemaran yang mengkhawatirkan akibat tercampur kotoran ayam yang berasal dari teluk. Ia pun semakin khawatir karena di laut ini banyak sekali warga dan turis yang berenang dan menghabiskan waktu liburannya dengan bermain di laut. Sementara di sisi lain, sekelompok keluarga hedon sedang berlayar di laut yang berjarak kilometer dari Maryland. Dan bisa kita lihat mereka pun tengah asik memancing mania di perairan tersebut. Sontak mereka pun kaget saat melihat hewan aneh yang merayap dari mulut ikan yang mereka tangkap. Singkat waktu pada tanggal Juni terlihat lari kembali menemukan bangkai ikan, berniat membawanya untuk diteliti. Sontak lari pun kaget saat menyadari jika parasit yang menghabisi ribuan ikan ini adalah sejenis makhluk isoda, di mana isopoda ini merupakan kutu purba yang hidup di berbagai jenis air. Isopoda ini merupakan kutu tertua yang eksis 300 juta tahun lalu. Hari kemudian, mereka yang penasaran bersiap untuk menyelam di perairan Maryland guna mengetahui seberapa banyak isofood yang hidup di wilayah ini. Mereka pun mengatakan jika penyelaman ini didukung oleh alat-alat selam yang mumpuni, sehingga penyelaman ini dirasa akan aman-aman saja. Nah, kita lihat banyaknya isu yang memakan ikan-ikan di wilayah ini. Dengan begitu ganas lalu tiba-tiba, oh my god, baru saja tiba di dasar laut. Mereka langsung dikerumuni gerombolan isoda, yang langsung memakan mereka secara hidup-hidup. Hingga pada tanggal 18 Juni, para warga digegerkan dengan penemuan jasad Larry dan Celie yang mengambang di teluk dengan luka-luka bekas gigitan. Namun di tengah tanda tanya besar, pemerintah seolah memberikan informasi palsu jika hal ini disebabkan oleh serangan hiu. Namun seperti yang kita tahu, mereka mati oleh serangan ribuan nisopoda. Kemudian kita akan melihat sebuah rekaman yang ditemukan oleh seseorang di area dermaga sekitar Teluk Maryland, di mana dalam video itu sepasang bucin bernama Waldi dan Rere sedang ngedate sambil membuat video untuk diupload sambil berjalan ke dermaga. Waldi yang ingin melihat pacarnya memintanya untuk berenang karena dijamin viewernya akan banyak mendengar hal itu. Tanpa pikir panjang, rewel langsung melompat. Malang sekali mereka yang nyebur ke teluk harus tewas diserang parasit isopoda. Mereka telah habis dimakan parasit. Kemudian kita kembali untuk melihat para pasien yang ada rasa sesuatu yang genting sedang terjadi di kota ini. Abraham langsung melaporkan hal ini pada CDC atau Pusat Penanganan Wabah di Amerika. Saat terhubung, Abraham melaporkan jika saat ini dirinya kedatangan 30 pasien dengan kasus penyakit yang sama, di mana para pasien ini mengalami bisul kronis dan bentol-bentol. Mendengar hal itu, Robert berniat melakukan pengecekan terlebih dulu. Kemudian scene beralih pada rekaman seorang bocil tanggung bernama Jennifer, di mana ia memperlihatkan bisul-bisul mengerikan di tubuhnya setelah dirinya berenang di kolam festival di tengah kebingungan. Jennifer yang tidak kuasa menahan sakit memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Sementara itu, seorang pria bernama Paijo berkata, jika saat ini sesuatu terjadi pada dirinya setelah mengikuti lomba makan kepiting. Oh my god, they need help. Did you just hear that? Look at this. Please, somebody. Sementara itu, Abraham akhirnya mengirimkan video kepada CDC tentang penyakit yang saat ini ia tangani, di mana menurut pemeriksaannya, penyakit ini seperti menggerogoti tubuh si penderita dari dalam. Ia pun mulai yakin jika penyakit ini disebabkan oleh parasit yang masuk ke dalam tubuh si pasien. Beberapa saat kemudian, petugas edisi kembali mendapat berita yang menggambarkan penyebaran wabah parasit dari pencemaran air yang terjadi di Maryland, di mana siapapun yang terkena air di area itu, meski hanya sebentar saja, orang itu akan langsung digerogoti parasit, dan solusi untuk menghentikan parasit yang bersarang di tubuhnya, yaitu dengan cara mengamputasi organ yang terinfeksi. Joe menghimbau semua orang untuk membatasi kegiatannya yang berhubungan dengan air.
There's a lot of rumors being spread. Let me give you a little more clarity as to what's going on. Because of that, sometimes it's unfortunate, but it's a fact of life here. I'm not go around scaring one another with that. So, and I can't precautions. You can limit your time. Beberapa jam kemudian, terlihat pihak rumah sakit mulai kewalahan dengan kedatangan pasien yang membludak dengan kasus yang sama. Sementara itu, CDC yang sedang berdiskusi dengan seorang gubernur bernama William untuk membicarakan kasus pencemaran ini. William pun berkata, jika pada tahun 2002 pernah terjadi kebocoran pada reaktor nuklir yang mengalir ke teluk dan mengakibatkan isopoda bermutasi. Akan tetapi William menegaskan, jika dirinya pernah memberi dana pada bupati untuk membuat filter air dengan standar Amerika. Namun nyatanya, setelah melakukan uji infrastruktur, hasilnya masih memiliki nilai yang buruk. Alhasil, para warga yang tidak mengetahuinya harus terkena dampak dari pencemaran ini. Dan ternyata John yang sempat melakukan klarifikasi pada warga bukan meminum air dari teluk, melainkan air mineral yang dibeli di Ozone Market. Singkat waktu setelah meneliti tentang parasit isopoda, Robert memperingatkan Abraham dan dokter lainnya untuk segera pergi dari rumah sakit secepat mungkin. Terlebih wabah ini sudah berada di level hitam, di mana parasit ini bisa menyebar melalui sentuhan secara langsung di tengah rasa syok. Abraham berkata, jika apakah ia harus mengkhianati kode etika dengan harus. Sementara di sisi lain Jennifer mengatakan, jika para pasien yang berdatangan ke rumah sakit secara perlahan tewas dengan mengeluarkan sesuatu dalam tubuhnya. Dan kini Jennifer yang tak bisa berbuat apa hanya bisa pasrah dengan keadaan. Terlebih pihak medis pun sepertinya sudah menyerah. Di tengah perjalanan, mereka pun terkesan dengan pemandangan indah di lautan Maryland. Meski sayangnya air di wilayah ini terkesan kotor. Di saat itu pula, Alex yang ingin menyejukkan badan berusaha mengajak Stephanie untuk berenang. Akan tetapi ia yang sedang menjaga anaknya meminta Alex untuk berenang sendiri. Saat mendengar suara seseorang yang berteriak, betapa syoknya Annie saat mendapati seseorang yang tewas digerogoti parasit. Beberapa saat kemudian, Annie yang syok meminta kameramen untuk berhenti merekamnya. Namun tidak lama kemudian mereka pun heran saat mendengar suara ngos-ngosan di balik air mancur. My God, seketika mereka pun panik saat mendapati korban yang terinfeksi parasit mengalami sariawan ekstrim. Hingga dari kejadian itu, Donna pun menjelaskan jika itulah rekaman terakhir yang ia buat dengan sikap meramen, karena kini dirinya sudah pindah dari Kabupaten Maryland. Sementara di sisi lain, terlihat Alex yang baru tiba di Maryland ketika heran saat melihat banyaknya bangkai ikan yang mengambang. Di dermaga, Stephanie pun heran dengan suasana kota yang sangat sepi. Apalagi hari ini merupakan perayaan kota Maryland. Hingga di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka mendapati sesuatu yang mencengangkan. Betapa syoknya mereka saat mendapati banyaknya warga yang tewas secara tidak wajar di tengah jalan. Hingga sesampainya di restoran, Alex pun berinisiatif untuk mengecek keadaan sekitar guna mencari bantuan. Beberapa saat kemudian, Stephanie akhirnya berhasil menelepon rekannya yang bernama Bios. Saat terhubung Stephanie yang panik meminta tolong pada Bill untuk memanggil bantuan, karena semua layanan yang ada di tempat ini tidak berfungsi. Di saat itu pula, Bill pun heran saat melihat benjolan aneh di leher Alex. My God, akibat berenang tadi, Alex pun harus terkena parasit lalu tiba-tiba. My God, lagi Alex pun harus tewas setelah mengeluarkan parasit dewasa dari dalam tubuhnya. Setelah menyaksikan kematian suaminya, Stephanie pun menduga jika keluarganya turut menjadi korban seperti yang lainnya. Alhasil, ia mendapatkan kunci kapal memutuskan untuk segera pergi dari kota ini. Kembali ke rumah sakit yang mirip dengan situasi Resident Evil Abraham, yang tak bisa pergi berkata jika saat ini dirinya telah terinfeksi. Namun sebelum tubuhnya digrogoti, Abraham berniat mengabadikan semua yang terjadi di tempat ini sambil memperlihatkan beberapa korban. Abraham berkata jika mereka merupakan korban dari kelalaian pemerintah dalam melindungi warganya. Lantas sambil memperlihatkan ruam di tubuhnya,
Abraham akan berusaha mengabadikan semuanya sebelum mati. Ia pun berharap siapapun yang menemukan rekaman ini untuk segera menyebarkannya, supaya seluruh dunia tahu akan bahaya ini. Sementara itu, Bupati John yang tak bertanggung jawab terlihat dievakuasi keluar kota menggunakan mobil polisi. Di tengah banyaknya para korban yang bergelimpangan di tengah jalan. Bagaikan terkena azab, Bupati John akhirnya mengalami kecelakaan dan tewas. Setelah menceritakan segalanya, Donna berkata, jika beberapa tahun setelah menyebarnya video-video mengerikan itu, Presiden langsung mengerahkan seluruh saintis untuk menangani wabah dan berusaha memusnahkan parasit isopoda. Dan untungnya pemerintah berhasil melenyapkan wabah isoda dengan menggunakan cairan klorin yang disebar di wilayah Maryland. Meskipun banyak nyawa yang tak bisa diselamatkan akibat tragedi itu, hingga saat kota kembali pulih, pihak pemerintah menyita semua rekaman yang ditampilkan tadi dan menyembunyikan tragedi tersebut, yang ternyata si Bupati menerima uang suap dari si peternak. Bahkan pemerintah meminta Donna dan orang-orang yang selamat untuk tutup mulut dengan imbalan uang jutaan dolar. Namun seperti yang kita lihat, Annie menolaknya dan mengungkapkan semua yang terjadi di kota Maryland. Tamat. Bagaimana menurut kalian film ini menegangkan tidak?